warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya tidak sendiri Hajar Wahid, saya Rizky Wahid, dan saya sendiri Nurul Aulia Bakri. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Manajemen pendidikan di sekolah dasar, materi kelompok 9, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, dosen pengampu, Dr. Sirajuddin S.Plaidina, MPD. Nama anggota kelompok, 1 Hajawati 1054011058222, 2 Priskawati 10540110922, 3 Nurul Aulia Bahri 1054011060022. Kelas PGSD 5B. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi yang relevan, evaluasi berbagai pilihan, dan akhirnya memilih solusi yang dianggap terbaik. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan seringkali memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor seperti risiko, manfaat, serta dampak jangka panjang dari pilihan yang diambil. Dalam konteks organisasi atau manajemen, pengambilan keputusan adalah keterampilan yang sangat penting untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan guna mencapai tujuan yang strategi. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk mempertimbangkan informasi yang akurat dan relevan, serta mengevaluasi berbagai kemungkinan dampak dari setiap pilihan. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, keputusan diambil dengan memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pengambilan keputusan tidak hanya mencangkup pemilihan solusi yang terbaik, tetapi juga mengharuskan individu atau kelompok untuk memikirkan implikasi jangka panjang dari pilihan yang diambil. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan untuk menemukan solusi atau cara mengatasi suatu masalah. Proses ini mencangkup serangkaian langkah yang dimulai dengan identifikasi masalah, analisis penyebabnya, pencarian alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, dan akhirnya diimplementasi solusi tersebut. Pemecahan masalah seringkali membutuhkan pemikiran kritis, kreativitas, serta keterampilan analitis untuk mengatasi tantangan yang ada. Proses pemecahan masalah seringkali melibatkan pemikiran kreatif dan kemampuan untuk berpikir kritis. Setiap masalah bisa memiliki solusi yang berbeda dan dalam beberapa kasus tidak ada satu jawaban yang benar atau salah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mampu menyesuaikan pendekatan dan strategi yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pemecahan masalah juga dapat melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memperkaya proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memilih alternatif terbaik guna mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang harus dijalani dengan cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tepat dan efektif. Yang ada beberapa langkah-langkah dari langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, dan ketiga mencari alternatif solusi. Baik, selanjutnya adapun faktor yang memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan.
Baik, selanjutnya adapun faktor yang memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yaitu efektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersifat internal atau yang dimaksud dari individu atau organisasi maupun eksternal dari lingkungan sekitar. Jadi beberapa penjelasan secara lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada informasi yang tersedia, yang kedua komunikasi dan kolaborasi, yang ketiga kondisi lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa tipe-tipe berdasarkan pengambilan keputusan menurut Asrullah NR 2021. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat kepastian, yang kedua itu berdasarkan tingkat kepentingan, yang ketiga yaitu berdasarkan sifat keputusan, dan yang terakhir yaitu berdasarkan metode pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah adalah proses mengidentifikasi akar masalah, mencari solusi, dan menerapkannya. Ada beberapa tipe-tipe pemecahan masalah berdasarkan menurut Rahmat 2020. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan struktur pemecahan masalah, yang kedua yaitu berdasarkan pendekatan pemecahan, yang ketiga yaitu berdasarkan fokus tindakan. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan S1 dan sedang mencari kampus terbaik, ayo segera mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar yang beralamat Jalan Sultan Alauddin, ANO 259 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221. Suasana dan halaman kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Jangan lupa mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya adik-adik dan teman-teman. Nah, sekarang kami sudah berada di depan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Ada beberapa program studi yang termasuk pendidikan dan guru sekolah dasar. Nah, inilah ada beberapa program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jangan lupa memilih jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, karena sudah terakreditasi A.